Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Ngaji Matematika. Kali ini ada di konten Latsol alias latihan soal. Kita akan ngebahasin beberapa soal-soal tentunya bukan dengan cara cepat, tetapi lebih kepada konsep ya, pengerjaan soal dengan konsep karena eh, mengerjakan soal dalam matematika itu harusnya menunjang pemahaman konsep, bukan cepet-cepetan ngerjain soal. Dan kali ini untuk konten Latsol kali ini kita akan ngebahas tentang materi perbanding. Nah, ini adalah soal pertama tentang perbandingan. Soalnya adalah perbandingan kelereng Anto, Arman, dan Angga adalah 3:7:9. Jika jumlah kelereng Anto dan Angga adalah 96 butir, maka selisih kelereng Arman dan Angga adalah. Nah, untuk mencari nilai dari sebuah perbandingan, maka kita bisa menggunakan suatu rumus, yaitu adalah nilai yang dicari, sebentar, nilai yang dicari, nah, jadi ini sesuatu yang berlaku dengan secara umum, nilai yang dicari itu seakan sama dengan nilai perbandingan yang dicari, nilai perbandingan yang dicari per nilai perbandingan yang diketahui. Nilai perbandingan yang diketahui dikali dengan nilai yang diketahui. Nah, jadi nilai perbandingan itu adalah 379 ini ada suatu nilai perbandingan. Dan nilai yang diketahui misalkan adalah 96 butir. Atau misalkan dalam hal ini kelereng, berarti nilai yang dicari adalah jumlah kelereng atau selisih kelereng atau kelereng yang dimiliki oleh seseorang. Gitu. Nah, di dalam soal ini yang diketahui adalah jumlah kelereng Anto dan Angga. Artinya yang diketahui adalah jumlah kelereng Anto dan kelereng Angga yaitu 96 butir. Sehingga kita akan mencari apa? Kita akan mencari selisih. Selisih kelereng Arman dan Angga, ya kan? Sehingga akan sama dengan yaitu nilai perbandingan yang dicari adalah selisih kelereng Arman dan Angga, berarti kita ambil nilai perbandingan dari selisih perbandingan ya, selisih perbandingan dari Arman dan Angga. Nah, jadi yang 3 ini adalah perbandingan milik Anto, 7 ini perbandingan milik Arman, dan 9 ini adalah perbandingan milik Angga. Berarti selisih perbandingan Arman dan Angga adalah 9 dikurangi 7, ya kan? Nah, dibagi, kenapa 9 kurangi 7 bukan 7 kurangi 9? Karena namanya selisih, pasti yang besar dikurangin yang kecil, gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan nilai perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah kelereng Anto dan Angga. Maka nilai perbandingan yang diketahui adalah jumlah perbandingan dari Anto dan Angga. Punya Anto adalah 3, punya Angga adalah 9. Berarti jumlah nilai perbandingan adalah 3 ditambah 9. Gitu kan? Dikali dengan nilai yang diketahui, yaitu 96. Ya kan? Nah, ini tinggal kita hitung saja. 9 dikurangi 7 adalah 2. Dibagi 3 ditambah 9, yaitu 12. Dikali dengan 96. Ya, ini bisa kita coret, sama-sama bagi 2 ini 2 bagi 2 1, 12 bagi 2 adalah 6. Berarti kita tinggal menghitung 96 dibagi dengan 6. Maka akan kita temukan nilainya adalah 16 butir. Nah, jawabannya adalah B. Nah, jadi rumus ini akan teman-teman silakan bisa pakai. Jadi nanti yang diketahui misalkan yang dicari apapun, maka nilai perbandingan yang dicari itu apa ya, dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Misalkan nanti yang diketahui adalah selisihnya, maka ya nilai perbandingan yang diketahui itu kita selisihkan saja, gitu ya. Nah, contohnya ada di soal nomor berikutnya, yaitu ini. Soalnya adalah perbandingan umur Andi, Budi, dan Chandra adalah 8:3:10. Jika selisih umur Andi dan Chandra adalah 4 tahun, maka jumlah umur mereka bertiga adalah. Nah, maka sesuai dengan rumusnya, saya agak ringkas rumusnya ya. Yang dicari ya, itu sama dengan perbandingan yang dicari dibagi dengan perbandingan yang diketahui
dikali dengan yang diketahui. Nah, yang dicari apa? Yang dicari adalah jumlah umur mereka bertiga. Ya. Jumlah umur mereka bertiga. Maka sama dengan perbandingan yang dicari. Perbandingan yang dicari apa? Karena yang dicari adalah jumlah umur mereka bertiga. Kan? Berarti perbandingannya ini tinggal kita jumlah saja. Ada 8 ditambah 3 ditambah 10. Dibagi dengan perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa di dalam soal? Selisih dari umur Andi dan Chandra. Perbandingannya berapa? Berarti kita perbandingannya adalah selisih perbandingan Andi dan Chandra. Punya Andi perbandingannya 8, punya Chandra perbandingannya 10. Berarti selisihnya adalah 10 dikurangi 8. Dikali dengan yang diketahui, yaitu selisih umur Andi dan Chandra, yaitu 4 tahun. Berarti kita kalikan dengan 4. Kan gitu ya? Maka tinggal kita hitung. 8 tambah 3 adalah 11, 11 tambah 10, 21 dibagi 10 dikurangi 8 yaitu 2, ya, kemudian dikali dengan 4. Nah, ini bisa kita coret, kita sama-sama bagi 2, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Maka hasilnya adalah tinggal dikalikan 21 dikali 2 itu 42 tahun ya. Nah, jawabannya adalah C. Sangat mudah sekali ya. Dan kita akan beralih ke nomor 3. Ini adalah satu tipe soal yang berbeda dari suatu soal perbandingan yang cukup banyak yang bingung di soal yang seperti ini. Yaitu adalah perbandingan uang Aris dan Baron adalah 2:5. Sedangkan perbandingan uang Baron dan Cinta adalah 3:4. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah 820.000, maka selisih uang A dan C. A ini maksudnya Aris, mohon maaf. A ini maksudnya adalah Aris, C adalah Cinta. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tulis dulu nih perbandingannya. Aris sebagai A ya. Aris gini, status lengkap saja. Aris berbanding Baron. Nah, Aris banding Baron itu adalah 2/5. Kemudian Baron dibanding dengan Cinta. Itu sama dengan, aku tulis di bawah sini ya, karena punya Baron kan yang 5, maka aku tulis di bawahnya 5, 3/4. Nah, sebelumnya kita harus membuat sebuah perbandingan dulu. Jadi ini kan baru Aris banding Baron, dan Baron banding Cinta. Kan? Maka kita harus buat dulu perbandingan. Aris dibanding Baron, dibanding dengan Cinta. Seperti apa? Nah, yang sudah ada kan adalah Baron ya. Nah, jadi punyanya Baron ini tinggal kita kalikan saja, 5 kali 3 ketemu di sini 15. Nah, perbandingannya yang Aris gimana? Ya, berarti Aris ini kan 2, ini kita kali dengan 3. Nah, tinggal dikalikan saja dengan 3, yang atas kalikan dengan yang bawah ya. Yaitu 2 kali 3 yaitu adalah 6. Nah, 4-nya ini kita kalikan dengan 5. Berarti 4 kali 5, 2. Nah, inilah perbandingan Aris, Baron, dan Cinta. Jadi hanya Aris 6, Baronnya 15, Cintanya 20. Oke. Lalu kita akan mengerjakan berdasarkan perbandingan yang 3 ini ya. 3 perbandingan ini. Yaitu jika jumlah uang mereka bertiga adalah 820.000, maka selisih uang mereka adalah seperti rumus yang sebelumnya, yang dicari itu sama dengan perbandingan yang dicari dibagi dengan perbandingan yang diketahui dikali dengan yang diketahui. Nah, yang dicari adalah selisih uang Aris dan Cinta. Maka perbandingan yang dicari adalah perbandingan selisih perbandingan Aris dengan Cinta. Aris itu 6, Cinta 8. Maka selisihnya adalah Cintanya 20 ya. Maka 20 dikurangi 6 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah jumlah uang mereka bertiga. Berarti jumlah uang Aris, Baron, dan Cinta. Berarti perbandingan yang diketahui adalah jumlah perbandingan mereka bertiga, yaitu 6 ditambah 15 ditambah 20 dikali yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah uang mereka, yaitu 820.000. 820.000. Nah, tinggal kita operasikan, hitung saja. Nah, 20 dikurangi 6, yaitu 14, dibagi dengan 6 ditambah 15, 21. 21 ditambah 20 menjadi
Betul ya? Kemudian kita kalikan dengan 820.000. Nah, ini bisa kita coret 41 dibagi 41 itu adalah 1 ya. 82 di 820.000 kita bagi dengan 41 maka hasilnya adalah 20.000 ya. 20.000. Maka hasilnya adalah tinggal kita kalikan saja 14 dengan 20.000 yaitu 280.000 rupiah. Jawabannya adalah E. Seperti itu. Berikutnya kita soal perbandingan yang berikutnya, yang keempat adalah perbandingan seperti ini. Jadi untuk menyuguhkan makanan kepada 14 orang tamu diperlukan 2 kg beras. Jika akan menyuguhkan makan kepada 35 orang tamu, maka diperlukan beras sebanyak berapa kilogram. Kita perlu tahu perbandingan itu kadang ada dua ya. Perbandingan itu ada perbandingan yang disebut senilai. Nah, yang kedua adalah perbandingan terbalik atau perbandingan berbalik nilai. Seperti apa cirinya? Cirinya perbandingan senilai adalah dia akan membandingkan dua hal. Nah, ketika hal pertama itu nilainya naik, maka nilai yang satunya juga akan naik. Jika nilai yang satunya turun, maka nilai yang lainnya juga akan turun. Sedangkan perbandingan terbalik, jika satu nilainya naik, maka nilai yang lain akan turun. Begitu sebaliknya, jika nilai salah satunya turun, maka nilai yang lainnya akan naik. Itu adalah perbandingan terbalik. Ya. Nah, soal yang ini, itu perbandingannya perbandingan senilai ataukah perbandingan terbalik? Maka tinggal kita cek saja. Ya, biasanya saya selalu akan membuat tabel seperti ini. Ya, di sini adalah jumlah tamu dengan beras ya. Oke. 14 orang tamu dengan 2 kg beras. Kalau tamunya bertambah. Nah, sekarang kalau tamunya bertambah, berasnya harus ditambah atau harus dikurangi? Maka secara logika kita, kalau tamunya lebih bertambah banyak, maka beras yang dibutuhkan juga akan bertambah banyak, ya kan? Maka ketika jumlah tamunya ini bertambah, maka nanti jumlah berasnya juga harus bertambah. Artinya dia adalah perbandingan senilai. Maka di sini untuk 35 tamu kita belum tahu butuh berapa beras, kita misalkan dengan X saja. Nah, maka tinggallah kita menghitungnya. Ya. Kita bandingkan saja 14 banding 35 sama dengan 2 dibanding dengan X. Ya. Oke, maka tinggal kita kali silang saja. 14 kali X yaitu adalah 14X sama dengan 2 dikali 35 yaitu 70. Sehingga X-nya sama dengan 70 dibagi 14. Ya. Kedua ruas sama-sama kita bagi 14 kan. Jadi 14 per 14 ini tinggal X. 70 dibagi 14, X-nya sama dengan 5. Betul ya? 5 kg. Maka jawabannya adalah D. Oke. Soal berikutnya kita akan lihat seperti apa. Soalnya seperti ini. Diketahui 15 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 30 hari. Jika pekerjaan tersebut ingin diselesaikan dalam 25 hari, jumlah orang yang harus ditambah adalah. Maka kita lihat, kita buat tabelnya. Ya, di sini adalah jumlah orang, ya, dan di sini adalah harinya ya. Jadi kalau ada 15 orang, bisa diselesaikan dalam 30 hari. Maka untuk diselesaikan dalam 25 hari, butuh berapa orang? Kita belum tahu, kita misalkan dengan X saja. Nah, kita lihat kasusnya, apakah dia perbandingan senilai atau perbandingan terbalik, yaitu dengan kita lihat, ini harinya berkurang, maka jumlah pekerjaannya harus ditambah atau dikurangi. Nah, misalkan saya bekerja sendiri, itu bisa selesai dalam 1 hari. Nah, kemudian ketika saya bekerjanya berdua, artinya kan tambah orang, secara logisnya, justru pekerjaannya akan semakin cepat atau semakin lambat. Pasti harusnya ya, ketika dalam keadaan normal, pekerjaannya akan semakin cepat. Jadi waktunya akan semakin berkurang, ya kan? Jadi ketika orangnya nambah, waktunya berkurang. Berarti ketika harinya berkurang, berarti orangnya akan harus ditambah. Nah, ketika satu berkurang dan satunya lagi bertambah, maka ini adalah perbandingan terbalik. Oke. Maka ketika perbandingannya adalah perbandingan terbalik,
Nah, kita tinggal membandingkan saja 15 dibanding X. Nah, tetapi salah satu perbandingannya, karena ini perbandingan terbalik, harus kita balik. Yang tadinya harusnya 30/25, kita balik jadi 25/30. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 5. 25 bagi 5 itu adalah 5, 30 bagi 5 adalah 6, gitu ya. Maka kita bisa kalikan silang. 5 dikali X menjadi 5X, sama dengan 15 dikali 6, 90 ya. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 90 dibagi dengan 5. Maka X-nya sama dengan 90 dibagi 5 itu 18 ya. X-nya adalah 18. Tapi sebelum itu, jadi di sini adalah 18 ya, X-nya sama dengan 18. Apakah jawabannya D? Ternyata bukan. Kita lihat soalnya. Jumlah orang yang harus ditambah. Jadi jumlah tambahan orangnya, bukan jumlah orangnya. Jadi ditambah berapa? Nanti kita bisa lihat 15 ke 18 ditambah berapa orang, tambahannya itu 3. Atau kita hitung dengan 18 dikurangi 15. Ya, tambahan ya. Tambahan pekerjanya sama dengan 18 dikurangi 15, yaitu 3 orang. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau mungkin ngomongnya kecepatan. Nah, nanti bisa di chat di kolom komentar evaluasinya seperti apa dan bagaimana. Terima kasih, sampai jumpa lagi di konten Latsol bersama Ngaji Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.